wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa dengan NIM 2110101063. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen asuransi syariah. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih asuransi itu. Nah, asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung atau nasabah kepada penanggung atau pihak asuransi dengan sejumlah premi yang pasti tertanggung, bebas dari ketidakpastian kerugian yang mungkin diderita. Nah, menurut Kamarul Zaman dalam Kamus Ilmiah Serapan 2008, asuransi adalah perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan yang ditanggung atau peserta asuransi untuk menerima premi ganti rugi. Definisi asuransi dari sudut pandang badan usaha adalah suatu rencana yang melibatkan penggabungan sekelompok orang dengan memindahkan risiko yang dipunya masing-masing. Sedangkan definisi asuransi dari sudut ekonomi adalah salah satu cara paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau suatu unit badan usaha dengan membayar sejumlah premi yang relatif kecil. Akan diperoleh hasil yang besar berupa perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami dan timbulnya risiko yang dijamin. Nah, unsur-unsur dalam asuransi ini yang pertama adalah pihak tertanggung, yaitu pihak yang berjanji membayar uang kepada penanggung. Yang kedua adalah pihak penanggung, pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Nah, yang ketiga adalah suatu peristiwa. Suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Yang keempat adalah kepentingan atau interest. Oke guys, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Asuransi. Pastikan hidup Anda terproteksi asuransi. Ini Bu Rini. Dirinya pasti tak pernah menyangka kalau setelah suaminya meninggal dunia, ia harus menanggung kebutuhan rumah tangga yang cukup besar seorang diri. Belum lagi biaya pendidikan kedua anaknya yang masih sekolah. Tentunya sangat berat buat seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Seandainya saja keluarga mereka punya asuransi, tentunya kehidupan mereka masih tetap terjamin, walaupun mata pencaharian utama sudah tidak ada lagi. Ya, risiko selalu ada dalam kehidupan setiap pribadi dan keluarga. Bila hal itu terjadi, maka dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang cukup besar. Bagaimana istri dan anak-anak dapat melanjutkan kehidupan mereka seperti sedia kala saat sang pencari nafkah meninggal dunia atau mengalami cacat akibat kecelakaan? Kita dapat melindungi diri dan keluarga dengan proteksi asuransi. Dengan membayar premi yang relatif kecil, kita dapat memperoleh perlindungan memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melindungi potensi kerugian yang mengancam diri dan keluarga serta harta benda kita. Dan pastikan dana asuransi tersedia setidaknya 10% dari penghasilan kita. Inilah di antara beragam jenis asuransi serta manfaatnya bagi kehidupan kita. Asuransi jiwa. Dengan memiliki asuransi jiwa bagi sang pencari nafkah, berarti memberikan perlindungan bagi keberlangsungan hidup keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan. Asuransi kesehatan. Asuransi ini menyediakan perlindungan bagi biaya pengobatan. Asuransi kecelakaan diri. Asuransi ini memberikan santunan kala tertanggung mengalami cacat total dan sebagian akibat kecelakaan yang berlaku selama 24 jam dan bahkan bisa di seluruh dunia. Asuransi harta benda. Asuransi ini memberikan ganti rugi atas rusak dan musnahnya harta benda kita seperti rumah, tempat usaha, dan kendaraan yang kita miliki. Asuransi memberikan ketenangan hidup karena bila terjadi kerugian akibat risiko yang dijamin, asuransi memberikan santunan dan manfaat serta memastikan kerugian keuangan kita tergantikan. Jadi tunggu apa lagi? Amankan diri dan harta Anda dengan asuransi. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak.
Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Nah, adapun syarat sahnya asuransi diatur dalam pasal 1320 KHUPDT ditambah ketentuan pasal 251 KHUD tentang pemberitahuan, yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai maka pertanggungan menjadi batal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep risiko. Risiko adalah keraguan objektif atas hasil suatu kejadian dalam situasi tertentu atau ketidakpastian atas terjadinya kerugian ekonomi atau juga kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak menguntungkan. Nah, peril dan hazard. Hazard adalah suatu keadaan yang bersifat kualitatif yang mempunyai pengaruh terhadap frekuensi kemungkinan terjadinya kerugian ataupun besarnya jumlah dari kerugian yang mungkin terjadi. Sedangkan perils adalah event yang menimbulkan kerugian itu sendiri, misalnya kebakaran atau tabrakan. Nah, risiko yang tidak dijamin yaitu akibat perbuatan yang disengaja, akibat sifat alamiah dari objek, akibat peperangan, akibat strike, riot, civil commotion, akibat act of God, dan lain-lain. Klasifikasi asuransi. Nah, selanjutnya ada klasifikasi asuransi, yaitu klasifikasi asuransi berdasarkan sifat, berdasarkan tujuan, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan bentuk hukum, berdasarkan objek, dan berdasarkan kegiatan. Nah, jenis perasuransian secara umum. Yang pertama adalah asuransi kerugian, adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua adalah asuransi jiwa, yaitu asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, yang ketiga adalah asuransi sosial, merupakan program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersil. Nah, karena kita akan membahas dan membicarakan mengenai asuransi, maka kontrak atau perjanjian dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah no insurance contract. Dalam kontrak bukan asuransi atau no insurance contract, doktrin yang berlaku adalah caveat emptor, yang isinya ialah let the buyer aware, yang berarti pembeli harus berhati-hati sebelum membeli, yang artinya penjual tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang segala sesuatu mengenai barang dagangannya kalau tidak ditanya, kecuali adanya peraturan yang mengharuskan, misal produk makanan dan obat-obatan. Nah, demikian juga dengan penjual tidak berhak menanyakan segala sesuatu mengenai pembeli kecuali penjualan barang-barang tertentu, misalnya obat-obat yang memakai resep. Yang kedua adalah insurance contract. Dalam kontrak asuransi atau insurance contract, doktrin yang berlaku berdasarkan utmost good faith, yang dimana penanggung maupun tertanggung mempunyai hak untuk mengetahui fakta-fakta penting mengenai material facts yang berkaitan dengan penutupan asuransinya, serta masing-masing berkewajiban untuk memberitahukan secara jelas dan teliti atau segala faktor-faktor penting sehubungan dengan penutupan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dalam asuransi. Yang pertama, prinsip utmost good faith. Kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik tertanggung maupun penanggung, harus menerapkan prinsip ini yang dipresentasikan dengan adanya keterbukaan atau semua informasi mengenai pertanggungan asuransi. Nah, contoh fakta material pada asuransi kecelakaan diri atau personal accident insurance, yaitu pekerjaan atau jabatan, umur atau usia,
kegiatan atau hobi berbahaya, penyakit yang diderita, dan pengalaman kerugian yang pernah dialaminya. Nah, prinsip yang kedua yaitu insurable interest, artinya adanya kepentingan yang dapat diasuransikan. Pemegang polis harus memiliki kepentingan finansial yang sah terhadap aset atau kejadian yang diasuransikan. Ini memastikan bahwa asuransi tidak digunakan untuk tujuan spekulatif. Artinya, jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang, maka berarti orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut. Nah, kapan sih insurable interest itu harus ada? Nah, pada asuransi jiwa, insurable interest harus ada pada saat kontrak perjanjian ditandatangani. Contoh, seorang suami bernama Yuwono pada tahun 2015 telah mengasuransikan jiwa istrinya bernama Umi dengan jangka waktu 25 tahun, yaitu tempo pada tahun 2040. Karena suatu hal yang pada tahun 2020 pasutri tersebut cerai, akan tetapi Yuwono masih tetap bayar premi untuk Umi. Lalu pada tahun 2026 Umi meninggal dunia. Pada peristiwa ini Yuwono tetap mempunyai hak atas santunan untuk Umi meskipun sebenarnya sudah tidak mempunyai insurable interest terhadap Umi. Hal ini tetap berlaku baik jika Yuwono dan Umi menikah atau rujuk lagi atau tidak selama premi asuransi masih tetap dibayar. Prinsip ketiga adalah indemnity. Adalah suatu prinsip ganti rugi sejumlah yang sebenarnya diderita oleh tertanggung. Dengan prinsip ini, maka tidak diperkenankan memperoleh keuntungan dari asuransi karena adanya kejadian kerugian, yaitu hanya berlaku untuk asuransi kerugian. Nah, prinsip yang keempat adalah subrogasi. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seseorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Dengan kata lain, apabila Anda mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka perusahaan asuransi setelah memberikan ganti rugi kepada Anda akan menggantikan kedudukan Anda dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Nah, prinsip yang kelima adalah co-insurance. Prinsip penutupan yang dilakukan oleh lebih dari satu penanggung bila terjadi kerugian, maka masing-masing penanggung akan memikul beban proporsional sesuai dengan bagian atau share masing-masing. Yang keenam adalah contribution. Prinsip ini hampir sama dengan co-insurance, hanya saja dalam penyelesaian kerugian telah dibayar penuh oleh salah satu asurador, maka hak menuntut ke asurador yang lain adalah terletak pada asurador yang telah membayar penuh tersebut. Yang ketujuh adalah kronologi. Prinsip ini menganut ketentuan bahwa asurador yang menutup lebih dulu berkewajiban membayar klaim lebih dulu pula. Yang kedelapan adalah the law of large number. Salah satu risiko perusahaan asuransi berhubungan dengan tidak diketahuinya sebelumnya berapa sesungguhnya probabilitas terjadinya suatu kerugian. Oleh karenanya, pihak penanggung harus mengestimasinya dengan melalui percobaan-percobaan. Prinsip ini menyatakan bahwa semakin banyak polis ada dalam sebuah perusahaan asuransi, semakin akurat perusahaan dapat memperkirakan frekuensi dan besarnya klaim yang diajukan. Nah, ini membantu perusahaan asuransi menghindari ketidakpastian yang berlebihan. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah proximate cause, yaitu causa prima. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah unbroken chain of event, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sebagai contoh kasus klaim kecelakaan diri berikut. Seseorang mengendarai kendaraan di jalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik.
korban luka parah dan dibawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian korban meninggal. Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui klausa proksimal akan dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi ataukah tidak. Selanjutnya kita akan membahas tentang filosofi, dasar hukum dan prinsip pengelolaan dana dalam asuransi syariah. Dalam kehidupan selalu ada hal-hal yang tak terduga dan ketidakpastian dalam keuangan dikenal dengan istilah risiko. Risiko mengimplikasikan beberapa bentuk ketidakpastian akan suatu hasil pada situasi tertentu di masa yang akan datang dan cenderung tidak dikehendaki. Risiko sendiri selalu ada dan tidak dapat dihilangkan, namun risiko dapat dikelola. Manajemen risiko adalah serangkaian proses identifikasi, analisa, dan pengendalian risiko secara ekonomis terhadap risiko yang senantiasa mengancam aset atau kapasitas untuk memperoleh hasil kegiatan usaha. Nah, perintah untuk mitigasi risiko ada dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, asuransi syariah merupakan salah satu sarana dalam pengendalian risiko secara finansial melalui mekanisme risk sharing. Perintah untuk saling bekerja sama dan saling membantu ada dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Nah, kita akan membahas tentang pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah berdasarkan fatwa MUI dan peraturan Menteri Keuangan. Nah, berdasarkan fatwa MUI, asuransi syariah adalah ta'min takaful tadamun, adalah usaha saling melindungi, saling tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru', memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut peraturan Menteri Keuangan, asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha tolong-menolong atau tabarru' dalam melindungi atau takaful di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana-dana terbaru yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Nah, hal yang dilarang dalam asuransi yaitu gharar, maisir, riba, riswah, taufik, maksiat, dan haram. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama adalah konsep. Dalam konsep asuransi syariah, sekumpulan orang yang saling bantu-membantu, saling menjamin dan bekerja sama antara satu dengan lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'. Nah, sedangkan konsep dalam asuransi konvensional yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Yang kedua adalah asal-usul. Nah, asal-usul asuransi syariah ini dari al-aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam. Bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia, yaitu konstitusi Madinah yang dibuat langsung oleh Rasulullah. Proses bisnis utama perusahaan asuransi syariah mulai dari pengembangan produk, pemasaran, underwriting, pemrosesan klaim, penempatan reasuransi, dan pengelolaan dana. Nah, underwriting adalah
proses untuk menentukan apakah permohonan kepesertaan dapat diterima, apakah syarat-syarat polis yang sesuai, dan besaran kontribusi yang harus dibayar oleh peserta. Nah, pemrosesan klaim adalah proses untuk menentukan apakah suatu klaim yang diajukan dapat dibayar sesuai dengan syarat-syarat dalam polis dan nilai manfaat yang dibayarkan kepada peserta. Nah, jenis-jenis produk asuransi syariah yaitu yang pertama asuransi umum syariah, yaitu asuransi harta benda, asuransi kendaraan, asuransi pengangkutan, asuransi rangka pesawat, rangka kapal, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, asuransi aneka, dan asuransi lainnya. Yang kedua adalah asuransi jiwa syariah, yaitu terdiri dari asuransi jiwa berjangka, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi investment link. Jenis perusahaan perasuransian syariah yaitu perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan perusahaan reasuransi syariah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kategori perusahaan. Yang pertama, prinsip operasional, yaitu syariah dan non-syariah. Yang kedua, kepemilikan modal, nasional, asing, joint venture, atau patungan. Nah, selanjutnya kategori perlindungan asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa, yaitu memberikan manfaat atau santunan asuransi kepada peserta ahli waris yang didasarkan terhadap terjadinya suatu risiko kecelakaan, cacat, pensiun, usia tua, dan kematian. Yang kedua adalah asuransi umum, yaitu memberikan manfaat asuransi atas kerugian, kerusakan, kehilangan terhadap harta benda, kepentingan keuangan, tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh terjadinya suatu risiko yang diasuransikan. Yang ketiga adalah asuransi kesehatan, yaitu memberikan manfaat atau santunan asuransi kepada seseorang yang disebabkan atas dasar suatu penyakit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang produk asuransi jiwa standar. Yang pertama, asuransi berjangka, term insurance, yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan santunan apabila peserta mengalami musibah yang mengakibatkan meninggal dalam masa perjanjian. Yang kedua adalah asuransi dwi guna, endowment insurance, yaitu produk asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat, yaitu membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi dan membayar manfaat habis kontrak apabila tertanggung masih hidup pada akhir masa asuransi jiwa. Yang ketiga adalah asuransi seumur hidup atau whole life insurance, yaitu asuransi yang memberikan manfaat pertanggungan seumur hidup, biasanya sampai dengan 99 tahun. Yang keempat adalah asuransi unit link, yaitu kontrak asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dengan premi rendah sekaligus investasi. Nah, jenis asuransi ini memberikan manfaat perlindungan asuransi kematian dan investasi sekaligus. Selanjutnya adalah produk asuransi jiwa, rider, paket, dan bundling. Yang pertama, paket umum. Produk asuransi jiwa yang merupakan gabungan dari beberapa produk untuk memberikan manfaat asuransi yang lebih beragam. Yang kedua adalah paket khusus, yaitu produk asuransi jiwa yang dibuat khusus untuk kebutuhan yang lebih spesifik dan dengan tujuan yang berkaitan. Yang ketiga adalah rider, asuransi yang ditambahkan dan melekat kepada produk standar. Nah, yang keempat adalah bundling, yaitu produk asuransi jiwa yang melekat dengan produk yang bukan asuransi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang produk asuransi umum. Yang pertama, produk paket umum, yaitu produk yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok risiko menjadi satu paket jaminan yang lebih luas dan besar. Namun, bukan berarti produk tersebut sudah lengkap. Biasanya, paket ini masih dapat diperluas dengan jaminan-jaminan lainnya. Yang kedua adalah produk standar, yaitu merupakan produk yang menjamin kerugian risiko-risiko yang sudah umum atau mendasar dalam dunia asuransi. Yang ketiga adalah produk paket khusus, yaitu produk yang dibuat khusus untuk kebutuhan yang lebih spesifik dan menjamin beberapa aspek risiko yang berkaitan.
Produk paket khusus ini umumnya cukup lengkap sesuai dengan tujuannya. Namun, produk tersebut harus diperhatikan secara lebih detail terhadap jaminan-jaminan yang tercantum di dalamnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang asuransi harta benda, yaitu jenis asuransi yang memberikan manfaat pembayaran ganti rugi terhadap risiko harta benda seperti kebakaran, pencurian, dan kerusakan akibat cuaca. Nah, selanjutnya ada asuransi kendaraan bermotor, yaitu perlindungan asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas dasar kehilangan atau kerusakan. Selanjutnya ada asuransi uang atau emas, yaitu asuransi yang memberikan jaminan finansial atas aneka risiko kerugian yang berkaitan langsung dengan uang tunai dan emas. Nah, asuransi kebakaran yaitu memberikan jaminan pertanggungan harta benda yang dipertanggungkan dengan dapat berupa gedung, bangunan rumah, kantor, hotel, pabrik, dan termasuk isinya. Nah, selanjutnya asuransi aneka, yaitu asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan pada harta benda, luka badan, kepentingan keuangan, tanggung gugat terhadap peserta, dan lain-lain hingga kematian. Nah, selanjutnya ada asuransi tanggung gugat, yaitu jenis asuransi yang memberikan perlindungan apabila peserta dianggap melakukan tindakan yang salah secara hukum dan dijamin dalam polis. Selanjutnya ada asuransi mikro. Yang pertama itu muawanah pembiayaan mikro, yang kedua program tabungan muawanah, yang ketiga program keluarga muawanah, yang keempat program muawanah bermotor, yang kelima asuransi kesehatan karyawan, yang keenam program muawanah sakinah, yang ketujuh program infak cerdas, dan yang terakhir adalah program wakaf cerdas. Oke, sekarang kita akan membahas tentang klaim. Aplikasi klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Nah, sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Jenis-jenis kerugian. Yang pertama adalah kerugian seluruhnya, yaitu total loss. Yang kedua adalah kerugian sebagian atau partial loss. Yang ketiga adalah kerugian dari pihak ketiga. Nah, penggantian kerugian. Cara penggantian mengacu pada kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis. Dalam hal peserta akan melakukan upaya perbaikan kerusakan atau dalam kasus kendaraan bermotor harus dipastikan adanya konfirmasi ruang lingkup pertanggungan dari perusahaan asuransi. Nah, prosedur klaim. Yang pertama, pemberitahuan klaim. Yang kedua, bukti klaim kerugian. Yang ketiga, penyelidikan. Yang keempat, penyelesaian klaim. Pembayaran klaim. Pengakuan beban klaim adalah klaim yang telah disetujui oleh Departemen Klaim. Estimasi atas beban klaim periode berjalan adalah sebesar kenaikan atau penurunan klaim pada klaim dalam proses penyelesaian, dan klaim terjadi tetapi belum dilaporkan dan dikurangi dengan bagian yang menjadi tanggungan reasurador atau pihak lain dan disajikan sebagai kerugian atau penurunan estimasi klaim retensi sendiri. Estimasi klaim retensi sendiri diakui saat dilaporkan oleh Departemen Klaim pada tanggal neraca. Klaim pada asuransi konvensional. Yang pertama, pembayarannya berasal dari dana perusahaan yang diambil dari kumpulan premi atau keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua, pada asuransi syariah diambil dari dana tabarruk. Oke guys, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan nasabah agar proses klaim dapat berjalan dengan lancar. Pertama, pastikan sebagai nasabah mengetahui manfaat dan pengecualian yang ada dari produk asuransi yang dimiliki. Kedua, membaca persyaratan pengajuan klaim sesuai yang ada di website Allianz. Ketiga, melengkapi formulir klaim yang dapat di-download di website Allianz atau meminta dokumen tersebut
pada customer service Allianz. Keempat, melengkapi dokumen klaim sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kelima, mengisi formulir klaim dengan data yang benar dan akurat seperti nomor polis, nama pemegang polis, nama tertanggung, nomor rekening, dan sebagainya. Proses klaim dimulai sejak dokumen klaim diterima dan diverifikasi kelengkapan dokumen. Kemudian kami akan melakukan proses analisa klaim. Dan jika diperlukan, Allianz akan melakukan klarifikasi data atau proses investigasi. Setelah semua proses analisa selesai, maka akan dilanjutkan dengan keputusan klaim. Jika klaim disetujui, maka akan ada proses pembayaran klaim. Namun jika klaim tidak dapat disetujui, maka Allianz akan mengirimkan surat beserta alasan mengapa klaim tidak dapat disetujui. Penyebab paling sering yang terjadi klaim tidak dapat disetujui adalah karena klaim yang diajukan merupakan pengecualian yang telah disebutkan dalam polis, serta pengisian SPAJ dengan data yang tidak benar. Saran kami, isilah setiap formulir dengan data yang lengkap dan benar. Dan ketika nasabah menerima buku polis, sebaiknya nasabah segera membaca buku polis tersebut. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, nasabah bisa meminta informasi lebih lanjut kepada agen atau customer service Allianz. Ada beberapa hal. Pertama, pastikan pengisian formulir SPAJ dengan jujur dan lengkap, terutama pada bagian pertanyaan kesehatan. Kedua, membaca buku polis, terutama di bagian pengecualian. Ketiga, pembayaran premi tepat waktu. Keempat, pengajuan klaim sesuai dengan dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Allianz pasti akan membayarkan klaim apabila klaim yang diajukan sesuai dengan ketentuan polis. Biasanya klaim lama diproses karena dokumen klaim yang kami terima tidak lengkap. Dokumen lengkap umumnya terdiri dari formulir klaim yang diisi oleh nasabah, formulir klaim yang diisi oleh dokter, kopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik, serta informasi nomor rekening. Jika dokumen lengkap bisa kami terima sejak awal, maka keputusan klaim akan cepat kami sampaikan. Pengajuan klaim yang benar akan mempercepat proses klaim serta memudahkan semua pihak. Tiga konsep pentingnya dalam underwriting. Yang pertama adalah probabilitas berdasarkan kejadian masa lalu, yaitu chance of loss. Yang kedua, ketidakpastian atas kerugian di masa yang akan datang yang sulit diramalkan, atau degree of risk. Yang ketiga adalah semakin banyak objek yang memiliki resiko sama atau hampir sama, semakin baik bagi perusahaan, yaitu hukum bilangan besar. Nah, tugas underwriter yang pertama itu untuk mengatur penggunaan dana seefektif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan laba yang maksimal dan melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Peranan underwriter yang pertama, mempertimbangkan risiko yang diajukan, memutuskan menerima atau menolak risiko yang diajukan, menentukan syarat dan beberapa ketentuan, serta lingkup ganti rugi. Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta, mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit. Tujuan underwriter yang pertama yaitu untuk melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Yang kedua adalah syarat polis yang marketable. Yang ketiga, harus menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhan calon peserta. Yang keempat adalah premi yang ditetapkan dalam polis harus dalam batas kemampuan keuangan calon peserta. Yang kelima, premi yang dibebankan untuk asuransi harus bersaing di pasar. Nah, yang harus diwaspadai oleh underwriter. Yang pertama adalah karakteristik risiko fisik harus di underwrite berdasarkan pedoman dan prosedur ekspektasi. Yang kedua adalah moral hazard, yaitu sifat manusia yang umumnya tidak stabil dan sulit dideteksi. Nah, underwriting dalam syariah.
secara prinsip sama dengan konvensional. Akan tetapi, dalam hal seleksi risiko secara implisit tergabung oleh dua elemen penting, yakni seleksi dan klasifikasi. Seleksi sendiri merupakan proses perusahaan dalam mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang dimiliki oleh calon. Nah, sedangkan klasifikasi adalah proses penetapan individu ke dalam kelompok individu yang sekiranya memiliki kerugian yang sama. Oke guys, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Selamat datang pada materi pengertian dan pentingnya underwriting. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu untuk mendefinisikan underwriting dan mengetahui dua proses penting dalam melakukan underwriting, mengetahui dan membedakan pengertian antara field underwriter dan underwriter, mengetahui prinsip-prinsip dan konsep-konsep underwriting, memahami jenis-jenis resiko yang dapat diasuransikan, mengetahui dan memahami faktor resiko yang harus dipertimbangkan oleh seorang underwriter, memahami klasifikasi resiko yang digunakan underwriter, memahami pentingnya underwriting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan asuransi. Underwriting adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap calon tertanggung yang mencakup dua proses, yaitu proses seleksi dan proses klasifikasi. Klik tombol untuk mengetahui penjelasannya. Tahukah Anda siapa saja yang wajib melakukan underwriting? Klik tombol untuk mengetahui penjelasannya. Pada dasarnya, prinsip risk pooling adalah adanya sejumlah individu atau kelompok memindahkan risiko ke perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Kemudian perusahaan asuransi mengumpulkan dan mengelola semua premi yang telah dibayar dengan menempatkan investasi untuk mendapatkan hasil yang bisa digunakan untuk membayar kewajiban dan manfaat di masa yang akan datang. Pada prinsip risk pooling, perusahaan asuransi membuat tabel premi untuk menentukan besarnya premi yang akan dibayar. Premi yang dibayar oleh seseorang pada asuransi perorangan atau kumpulan tergantung pada besarnya risiko yang akan diterima oleh perusahaan asuransi. Semakin besar risiko yang akan ditanggung perusahaan asuransi, semakin besar premi yang akan dibayar oleh tertanggung. Tahukah Anda apa itu law of large numbers? Tarik kaca pembesar ke arah agen untuk melihat penjelasannya. Law of large numbers atau hukum bilangan besar adalah semakin banyak kita mengamati terjadinya suatu peristiwa, maka semakin besar kemungkinan peristiwa tersebut mendekati keadaan yang sebenarnya. Maka, perusahaan asuransi harus membuat prediksi besarnya kerugian untuk setiap jenis risiko yang akan ditanggungnya. Perusahaan juga harus mengumpulkan informasi mengenai kejadian peristiwa seperti sakit, kematian, atau yang lain.
Perusahaan asuransi menggunakan dua tabel untuk menentukan besarnya premi, yaitu mortalita dan morbiditas. Klik masing-masing tombol untuk melihat tabel. Ada dua jenis resiko dalam asuransi, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasannya. Ada tiga jenis risiko yang meningkatkan kemungkinan kematian, yaitu risiko kesehatan, risiko keuangan, dan risiko kecelakaan. Untuk memahami setiap risiko, klik masing-masing tombol. Dalam menilai tingkat risiko dari seorang calon tertanggung, underwriter harus memperhatikan setiap aspek faktor risiko seperti kesehatan dan riwayatnya, riwayat keluarga, kondisi keuangan, pekerjaan, catatan kriminal, dan lain-lain. Faktor-faktor resiko yang harus diperhatikan oleh seorang underwriter yaitu faktor medis, faktor keuangan, dan faktor pribadi. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasannya. Dalam menilai tingkat resiko dari seorang calon tertanggung, underwriter harus waspada terhadap tanda-tanda anti seleksi yang dapat menghasilkan tingkat resiko yang tinggi. Anti seleksi atau adverse selection adalah seseorang yang memiliki resiko lebih besar memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk membeli asuransi dibandingkan dengan orang yang berisiko standar. Pada saat seorang underwriter melakukan penilaian resiko, calon tertanggung diklasifikasikan dalam beberapa kelas resiko sesuai dengan tingkat resiko yang digambarkan oleh calon tertanggung yang bersangkutan. Kelas risiko adalah pengelompokan tertanggung yang menggambarkan tingkat risiko yang sama bagi suatu perusahaan asuransi. Setiap perusahaan asuransi memiliki kriteria tingkat risiko tertentu untuk setiap kelas risiko. Tapi, sebagian besar perusahaan menggunakan 3 klasifikasi risiko.
Tahukah Anda apa pentingnya underwriting? Underwriting memiliki manfaat untuk beberapa pihak, yaitu bagi tertanggung, bagi penerima manfaat, bagi perusahaan asuransi, dan bagi agen. Klik masing-masing gambar untuk melihat penjelasannya. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Selamat, Anda telah menyelesaikan materi ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pengelolaan dana asuransi syariah. Investasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Jenis akad. Yang pertama, ada mudharabah atau bagi hasil yang meliputi mudharabah, mudharabah muqayyadah, musyarakah, dan musyarakah mutanaqisah. Yang kedua adalah jual beli. Nah, ini meliputi murabahah, musalamah, tauliyah, dan sarf. Nah, yang ketiga ada jasa berupa ijarah, kafalah, dan rohan. Nah, jenis investasi meliputi deposito untuk proyek tertentu, pernyataan modal ventura, pembiayaan, jual beli valuta asing, sewa, penjamin proyek, dan jasa gadai. Dasar hukum positif investasi. Nah, dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 424 garing KMK garing titik 06 garing 2003 tentang kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam pasal 16, 17, 18, dan 19. Jenis-jenis investasi. Yang pertama ada deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank. Yang kedua, saham yang tercatat di bursa efek. Yang ketiga, ada obligasi dan MTN peringkat A. Yang keempat, surat berharga yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Yang kelima, ada reksadana. Yang keenam,
ada penyertaan langsung. Yang ketujuh, bangunan dengan hak setara rata atau tanah dengan bangunan untuk investasi. Yang kedelapan, ada pinjaman polis. Yang kesembilan, pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah. Yang kesepuluh, ada pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah. Penilaian investasi dalam pasal 17. Yang pertama, deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank dikurangi dengan nilai nominal. Yang kedua, saham yang tercatat di bursa efek dikurangi oleh nilai pasar. Yang ketiga, obligasi dan MTN dikurang nilai pasar atau nominal atau harga pasar yang tidak ada. Yang keempat, surat berharga yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia, nilai pasar atau nominal dikurangi harga pasar yang tidak ada. Yang kelima, reksadana dikurangi NAV garing NAB. Yang keenam, penyertaan langsung dikurangi nilai ekuitas. Yang ketujuh, bangunan dengan hak setelah rata atau tanah dengan bangunan untuk investasi dikurangi nilai dari lembaga penilai atau job atau nilai dari lembaga penilai tidak ada. Yang kedelapan, pinjaman polis dikurangi dengan nilai sisa pinjaman. Yang kesembilan, pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah dikurangi nilai sisa pinjaman. Nah, yang ke-10 ada pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah dikurang nilai sisa pinjaman. Batas investasi dalam pasal 18. Yang pertama, deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank dikurangi maksimal 20% setiap bank. Yang kedua, saham yang tercatat di bursa efek dikurangi maksimal 20% setiap emiten. Yang ketiga, obligasi dan MTN dikurangi maksimal 20% setiap emiten. Yang keempat, reksadana dikurangi maksimal 20% setiap penerbit. Yang kelima, penyertaan langsung dikurangi maksimal 10% dari jumlah investasi. Yang keenam, bangunan dengan hak setara rata atau tanah dengan bangunan untuk investasi dikurang maksimal 20% dari jumlah investasi. Yang ketujuh, pinjaman polis dikurang dengan maksimal 80% dari nilai tunai. Yang kedelapan, pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah dikurang dengan maksimal 30% dari jumlah investasi atau maksimal 1% untuk tiap pembiayaan. Yang kesembilan, pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah dikurangi maksimal 30% dari jumlah investasi atau maksimal 70% dari jaminan terkecil untuk tiap pembiayaan. Penempatan investasi pada satu pihak pasal 19. Yang pertama, penempatan investasi pada satu pihak tidak melebihi 25% dari jumlah investasi kecuali pada surat berharga yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Yang kedua, ada pihak yang dimaksud di atas adalah satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Yang ketiga, ada cabang syariah. Perhitungannya terpisah dari konvensional. Nah, fatwa DSN sebagai dasar investasi ada di dalam fatwa nomor 03/DSN/MUI/4/2000 tentang deposito dan fatwa lainnya. Transaksi investasi yang dilarang pada reksadana. Yang pertama yaitu ada unsur spekulasi dan goror. Yang kedua, najashi atau penawaran. Yang ketiga, ada short selling. Yang keempat, insider trading. Yang kelima, investasi di perusahaan di mana rasio hutangnya lebih dominan dari modalnya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah pemasaran kanal distribusi asuransi syariah. Pemasaran asuransi syariah. Pemasaran menurut perspektif syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai atau value creating activities yang memungkinkan siapapun melakukannya, bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses-proses prinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Strategi pemasaran.
Strategi pemasaran dalam Islam termasuk lingkup muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya yang hukum asalnya adalah jaiz atau boleh. Kata kunci dalam pemasaran syariah ini adalah bahwa dalam sebuah proses, baik proses penciptaan, proses penawaran maupun proses perubahan nilai atau value, tidak boleh ada hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah. Maka segala bentuk transaksi muamalah dapat diperbolehkan. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran syariah adalah mengajarkan pemasar untuk jujur pada konsumen atau orang lain. Nilai-nilai syariah mencegah pemasar terperosok kepada kelirumonologi. Itu karena ada nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seorang pemasar. Pemasaran syariah adalah bukan hanya sekedar teknik yang ditambahkan syariah, karena ada nilai-nilai pada marketing syariah saja, tetapi lebih jauh. Marketing berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam pemasaran. Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis. Karena dalam profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Peran syariah pada pemasaran. Syariah berperan dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja. Ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan dan dapat merubah suatu value kepada stakeholder, sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya, sehingga menjadi bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Bauran pemasaran asuransi syariah. Yang pertama adalah produk. Suatu perusahaan asuransi syariah harus mampu merancang suatu produk asuransi yang memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan produk asuransi sejenis, baik yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah maupun perusahaan asuransi konvensional. Nah, apabila suatu produk asuransi tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh produksi atau asuransi sejenis yang ditawarkan oleh perusahaan lain, maka konsumen akan membeli produk asuransi syariah yang ditawarkan oleh para agen. Yang kedua adalah harga. Nah, harga yang dalam konteks industri asuransi syariah maupun asuransi konvensional mungkin dapat tercermin dari nilai premi maupun nilai pertanggungan yang ditawarkan. Seorang agen asuransi harus mampu memahami seberapa besar kemampuan membayar premi dari seorang konsumen. Agen jangan memaksa konsumen untuk membayar premi di luar kemampuan yang sanggup ditawarkan. Hal ini mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen sehingga terjangkau ataupun menarik harga yang ditawarkan. Maka potensi calon konsumen tersebut untuk membeli produk asuransi yang ditawarkan oleh agen akan semakin terbuka lebar. Yang ketiga ada promosi. Meskipun dalam industri asuransi yang menjadi ujung tombak penjualan adalah seorang agen asuransi, perusahaan asuransi secara korporasi haruslah tetap melakukan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan asuransi secara korporat akan dapat lebih mempermudah seseorang agen asuransi dalam memasarkan produk asuransi yang dimiliki. Yang keempat adalah tempat atau lokasi. Tempat atau lokasi kantor menjadi salah satu pertimbangan yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi syariah. Meskipun agen asuransi syariah dapat menjual produk asuransinya lintas batas antar daerah, namun seringkali konsumen membutuhkan kepastian kemana mereka harus bertanya jika mereka mau mengajukan klaim atau hal-hal terkait pada produk asuransi yang mereka beli. Nah, seorang calon konsumen mungkin akan enggan membeli suatu produk asuransi syariah jika tidak ada kantor perwakilan di daerah tempat tinggalnya. Kanal keagenan, yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah melalui tenaga pemasar, baik yang dikontrak secara langsung oleh perusahaan maupun melalui kerjasama asuransi atau atas perusahaan asuransi dengan perusahaan mitra distribusi pengelola tenaga pemasar tersebut. Kanal bancassurance, yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah
termasuk asuransi jiwa pembiayaan syariah dan asuransi umum syariah melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan bank. Jenis bancassurance sesuai POJK. Yang pertama, distribusi merupakan produk asuransi yang dipasarkan oleh tenaga pemasar, bisa orang staf bank dan bisa juga dari asuransi. Yang kedua, wholesale, yaitu bank yang memasarkan asuransi. Yang ketiga ada in-branch, yaitu perusahaan asuransi menempatkan tenaga pemasar di cabang bank. Yang keempat ada integrasi, yaitu produk bank dilekatkan menjadi satu dengan asuransi. Yang kelima referensi, yaitu pihak bank hanya mereferensikan. Kanal pialang merupakan pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah, baik polis kumpulan maupun polis individu, melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki lisensi sebagai pialang. Kanal digital atau afinitas merupakan pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah, baik polis kumpulan maupun polis individu, melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan-perusahaan non-keuangan yang dimungkinkan oleh regulasi seperti startup, penyedia telekomunikasi, e-commerce, dan lain-lain. Kanal lembaga keuangan syariah, yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan lembaga jasa keuangan syariah non-bank termasuk, tetapi tidak terbatas pada operasi lembaga zakat yang bisa saya sedekah atau sampaikan majelis dan wakaf saya jelaskan. dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.